dalam interogasi dia bersedia setia pada JDE. Dan video tersebut terpotong dan menunjukkan wanita yang sama yang berlumuran darah dan babak belur. Wajahnya berlumuran darah dan dia sangat tertekan untuk hidupnya. Dan berkata, "Aku mohon kamu dapat melakukan apa yang kamu mau dan inginkan, tetapi tolong jangan lakukan itu." Yang mengacu pada pria yang menodong pistol kepadanya. Salah satu laki-laki tidak menanggapi peluang lagi sebelum pria bersenjata itu menembak kepala wanita malang itu. Salah satu laki-laki, mungkin juru kamera, mengeluarkan tawa sadis dan mereka memeriksa tubuhnya, dan salah satu laki-laki mengatakan dia belum mati, yang mendorongnya untuk mengambil senjata tajam yakni parang, yang kemudian dia mulai menggorok leher korban yang menimbulkan luka tebasan yang sangat luas. Satu dari mereka sudah dikirim ke alam lain dengan cara yang brutal, dan video selanjutnya melompat dan terpotong ke salah satu seorang yang berambut pirang. Ini salah satu korban yang kedua yang masih mempunyai hubungan dengan dua wanita lainnya. Wanita berambut pirang itu bekerja untuk Komando Melo, dan banyak yang berteori bahwa dua wanita lainnya ditangkap di sampingnya berada di tempat dan waktu yang salah, dan bahwa mereka tidak menegosiasi dengan geng seperti halnya korban yang pertama. Lalu dia diinterogasi seperti korban yang pertama, di mana dia mengaku bekerja untuk Komandan Famo, dan disinilah video menjadi gamblang karena korban kedua diikat langsung ke Komandan Famelo. Dia dibunuh dengan cara yang lebih lambat dan biadab. Para pria memerintahkan dia untuk meletakkan tangannya di atas kayu tumbang yang dia letakkan di situ, dan tangannya dipukul dengan parang. Mereka memerintahkan dia untuk mengembalikan tangannya di atas kayu tersebut, dan mereka mengulangi proses yang sama berkali-kali sampai kayu tersebut dipenuhi dengan darah dan bekas tangan. Dia kemudian memegang tangannya yang telah hancur dan berdarah. Dengernya aja takut coy, tapi kita lanjut. Dia mengarahkan tangannya yang hancur dan berdarah ke arah kamera, dan dia mencoba menahan air mata, dan videonya terpotong dan lagi video beralih ke wanita yang sama lagi duduk di lubang yang berlumuran lumpur, yang mungkin itu sudah digali oleh para pembunuh. Lalu pria yang mengambil parang itu mengambil dan menarik dan mengulurkan lengan kanan, lalu dia memukul lengannya berkali-kali sampai tulangnya kelihatan dan patah. Lalu daging yang masih nyangkut di ruas-ruasnya dipotong lagi, dan sampai akhirnya lengannya putus. Ingat bro, dia masih dalam keadaan hidup. Karena perannya itu tumpul butuh beberapa kali pukulan, kenapa korban yang masih sadar itu tidak berteriak. Tapi dia menahan rasa sakit yang terlihat dari ekspresi wajahnya. Lebih kurang lo lihat aja, tapi gue nggak tanggung jawab habis nonton videonya. Lo gila atau trauma, gue nggak ikut-ikutan. Selang beberapa detik dan kemudian memohon kepada pria untuk meninggalkannya sendiri, dan anggota geng yang memegang parang memerintahkan dia untuk mengangkat kakinya, dan yang dia lakukan selanjutnya bisa lo tebak, dia langsung menebas tulang keringnya 2 kali, tepatnya di bawah lutut yang sepertinya patah tulang. Dia menangis pada pria itu minta ampun, dan bahwa dia akan pingsan. Pria itu memerintahkan untuk mengangkat kakinya kembali sehingga dia dapat melakukannya lagi dan mengulangi proses yang dia lakukan. Dia kemudian bertanya untuk ketiga kalinya, tetapi dia bilang dia tidak bisa bergerak. Sebagai tanggapan apapun yang dilakukan, mengambil parang lagi dan menyerangnya dan menebas secara brutal yang semua menutupi tubuhnya dengan parang. Setelah tangan dan kakinya udah diputus, lalu si pria ini langsung menyerang bagian badannya dengan parang yang tumpul guys. Sementara dia masih memohon kepada pria itu, setelah beberapa pukulan lagi, dia bilang itu bagus, cukup menyindir bahwa dia ingin mereka membunuhnya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Setelah beberapa pukulan lagi yang nampaknya dipatahkan oleh laki-laki itu dengan parang, lalu video melompat lagi ke depan. Sekali lagi menunjukkan korban kedua berbaring lagi dengan posisi tengkurap, dengan seorang laki-laki yang menarik rambutnya dan mengangkat kepalanya. Tampaknya dia melayang dan di antara sadar atau tidak sadar. Pria itu memukul tenggorokannya beberapa kali dengan sebuah parang secara naluri. Dia mencoba untuk memblokir
saluran pernapasannya dengan satu tangannya yang tersisa. Setelah masing-masing pukulan perjuangannya untuk bernapas untuk menjadi semakin keras hingga menjadi suara tipe paru-paru, dan tampak kehilangan kesadarannya oleh seorang pria yang menebas lehernya sekitar 1 menit sebelum dia mengakhirinya. Dia memenggal kepalanya, kemudian diangkat ke kamera, dan korban yang ketiga ditembak di kepala dan dipenggal di luar kamera seperti korban yang pertama. Dan kemudian mereka mengambil ketiga kepala tersebut dengan rambutnya dan mengangkat ke atas kamera dengan laki-laki yang membuat tanda dengan tangan mereka, dan kemudian kepalanya dilempar ke dalam lubang dan videonya berakhir. Merinding cok. Ini adalah salah satu video yang beredar di internet, salah satunya di Brazil. Biasanya di Meksiko masih banyak lagi video-video seperti ini dengan intensitas level tertinggi yang menggambarkan yang paling sadis. Ini sejauh ini video asli tanpa rekayasa, meskipun organisasi dan kriminal di Brazil berbeda dengan rekan-rekan mereka yang ada di Meksiko, tapi hasilnya sama saja dengan yang ada, yakni kebrutalan dan teror yang sama. Dan yang patut Anda ketahui, banyak teori dan mitos tentang video ini adalah mereka semua berpikir wanita yang berambut pirang yang berambut pendek itu berpikir itu laki-laki. Hal tersebut telah digambarkan seperti itu di berbagai postingan media sosial dan forum. Namun itu tidaklah benar bahwa wanita yang berambut pirang di dalam video tersebut adalah Lara de Monte de Lima, dan dia berusia 23 tahun saat pembunuhannya yang mengerikan. Dan juga ada yang DM bahas kartel. Nah, ini kartel, dan jika lo semua ingin kisah mengerikan berdasarkan kisah nyata, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. So, jadi itu saja pembahasan untuk video kali ini sih. Paling mengerikan menurut gue, tidak bisa ditonton buat anak-anak di bawah 18 tahun. Dan sekian video ini gue buat, dan gue Didis pamit undur diri dan di hadapan lo semua, dan ketemu lagi di konten kartel selanjutnya, and bye-bye.